Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Oke, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, tapi mungkin sering kita abaikan. Ternyata ada bahaya tersembunyi yang bisa mengintai waktu kita lagi tidur. Pernah kepikiran nggak, kalau tidur Anda justru bisa jadi pembunuh diam-diam? Ini bukan omong kosong loh. Ini berdasarkan pandangan dari seorang ahli saraf, Dr. Budi Hartono, yang pengalamannya udah lebih dari 30 tahun. Coba deh bayangin, malam ini Anda tidur rasanya sehat-sehat aja. Besok paginya pas bangun, kok sebelah wajah rasanya berat, kaku. Menurut Dr. Hartono, skenario mengerikan ini ternyata cukup sering terjadi. Dan pemicunya seringkali cuma kebiasaan sepele pas tidur. Oke, pertama-tama kita akan bahas soal ancaman yang paling kelihatan, yaitu posisi tidur kita. Yap, sesederhana itu. Kebiasaan pertama, tidur telentang tanpa bantal. Mungkin banyak dari kita yang suka posisi ini ya, rasanya lurus, alami. Tapi hati-hati, di balik kenyamanan itu, ada situasi bahaya yang bisa terjadi di dalam kepala kita pas lagi tidur. Orang bilang posisi ini bagus buat tulang belakang. Oke, ada benernya. Tapi, ada bahaya tersembunyi yang jauh lebih serius. Posisi kepala yang sejajar sama badan bikin darah gampang ngumpul atau mengenang di otak. Nah, kalau aliran darah melambat, risikonya apa? Darah jadi lebih gampang membeku. Dan gumpalan darah di otak itu, ya, itu stroke. Dan ini bukan sekedar teori ya. Ada kasus nyata. Pak Ahmad, usia 77 tahun, beliau ini puluhan tahun tidurnya begini. Sampai suatu pagi, istrinya kaget nemuin beliau udah nggak bisa ngolong, tangan kanannya lumpuh. Ngeri kan? Tapi tenang, solusinya sebetulnya gampang banget dan bisa langsung Anda coba malam ini juga. Cukup tinggikan kepala sekitar 30 derajat. Bisa pakai bantal khusus atau tumpuk dua bantal sedang aja. Yang penting, pastiin dagu nggak nempel ke dada, biar nafas tetap lancar. Oke, dari telentang kita pindah ke kebiasaan umum lainnya. Tidur tengkurap. Nah, yang ini juga punya ancaman yang nggak kalah serius buat otak kita, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Banyak yang ngerasa posisi tengkurap itu nyaman kayak dipeluk gitu ya. Tapi kenyamanan ini ada harganya. Leher kita jadi kepuntir, yang akhirnya menekan arteri penting ke otak. Bayangin aja selang air yang kepelintir, alirannya pasti nggak lancar. Nah ini yang terjadi sama aliran darah dan oksigen ke otak kita. Contohnya Ibu Ratna, 80 tahun. Suatu hari beliau bangun, kepalanya pusing banget dan jalannya nggak seimbang. Usut punya usut penyebabnya ya ini, bertahun-tahun aliran darah ke otaknya berkurang gara-gara posisi tidur tengkurap. Ini bukti nyata kalau kebiasaan jangka panjang bisa berujung masalah yang datangnya tiba-tiba. Oke, selain posisi tidur, ternyata lingkungan kamar tidur kita sendiri juga bisa jadi musuh dalam selimut. Yuk kita lihat gimana caranya kamar tidur bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke. Kebiasaan ketiga, nutupin kepala pakai selimut tebal. Siapa yang suka begini, apalagi kalau lagi dingin? Rasanya anget, nyaman, tapi sayangnya ini justru menciptakan ruang kecil yang berbahaya buat otak kita. Masalahnya simpel banget sebetulnya. Udara yang kita hembuskan itu kan karbon dioksida. Kalau kepala ditutup selimut, ya karbon dioksidanya kita hirup lagi. Oksigen yang segar jadi makin sedikit. Nah lihat deh grafiknya, mayoritas udara di bawah selimut itu karbon dioksida. Akibatnya, otak jadi kurang oksigen, dan ini bisa bikin darah jadi lebih kental. Bahaya banget. Lanjut, kebiasaan keempat, tidur di kamar yang super dingin tanpa penyangga leher yang pas. Ini payah badai sempurna buat aliran darah. Udara dingin bikin pembuluh darah menyempit, ditambah lagi posisi leher yang salah karena bantal jelek, tekanannya jadi double, aliran darah ke otak pun makin terhambat. Nah, yang terakhir ini gak kalah penting. Risikonya bukan cuma pas kita lagi tidur, tapi juga dari apa yang kita lakukan sebelum tidur. Mari kita lihat. Coba perhatikan tabel ini. Kalau kita makan malam porsinya besar dan mepet waktu tidur, tubuh kita bakal fokus kerja keras buat mencerna makanan itu. Akibatnya, aliran darah dialihkan besar-besaran ke sistem pencernaan. Darah yang harusnya ke otak jadi dicuri. Lihat kolom terakhir, risiko stroke jadi meningkat. Ada kisah tragis dari Pak Agus Ledek, beliau habis makan besar, minum alkohol, terus langsung tidur. Apa yang terjadi? Beliau kena stroke parah di tengah malam. Ini jadi peringatan keras buat kita semua tentang kombinasi mematikan, perut kenyang, alkohol, dan langsung tidur. Ada lagi bahaya yang nggak kelihatan, yaitu lupa minum obat tekanan darah. Coba lihat timeline ini. Jam 8 malam, minum obat, tekanan darah stabil. Jam 11 malam, tidur, masih stabil. Tapi lihat jam 3 pagi, efek obat mulai habis, tekanan darah bisa melonjak drastis.
Inilah zona bahaya saat kita paling rentan. Contohnya Pak Joko, beliau lupa minum obatnya cuma sekali. Besok paginya, beliau bangun dengan kondisi bicara pelo. Ternyata, ada gumpalan darah yang berbentuk pas tekanan darahnya melonjak. Jadi, minum obat malam itu bukan cuma rutinitas biasa, tapi itu adalah satpam yang menjaga otak kita semalaman. Oke, kita udah bahas banyak banget soal risikonya. Mungkin ada yang jadi sedikit cemas. Tapi sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara mencegahnya? Karena ini semua bisa kita kendalikan. Intinya, ada 9 perubahan sederhana yang bisa bikin tidur kita jadi jauh lebih aman. Nah, ini dia rangkumannya, semacam contekan buat tidur lebih aman. Yang di kolom hindari itu yang harus kita stop. Tidur terlentang tanpa bantal atau tengkurap, nutupin kepala, makan berat deket jam tidur, sama lupa minum obat. Gantinya, lakukan yang di kolom sebelahnya. Tinggikan kepala, tidur miring, jaga sirkulasi udara, makan 2-3 jam sebelum tidur, dan pasang alarm buat obat. Gampang kan? Dan kita tutup dengan pesan yang sangat penting dari Dr. Hartono. Mencegah stroke itu jauh lebih gampang daripada pulih darinya. Satu perubahan kecil yang kita lakukan malam ini bisa jadi penentu segalanya. Kekuatan untuk mencegah itu benar-benar ada di tangan kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, dari semua yang kita bahas tadi, perubahan kecil apa yang akan Anda mulai lakukan malam ini juga untuk melindungi otak Anda? Coba pikirkan baik-baik sebelum tidur nanti ya.